Singkat kata, dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan hari ini, itulah yang akan terjadi di hari esok. Maka dari itu, jagalah pikiranmu, karena pikiran akan... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehebatan kekuatan pikiran, di mana seseorang itu bisa mewujudkan apa saja dengan hanya menggunakan kekuatan pikirannya. Dan apa yang aku sampaikan ini adalah sesuai dengan apa yang aku alami sendiri sebelum diriku menjadi seperti sekarang ini. Ketahuilah, berpikir adalah sebuah aktivitas yang terlihat sederhana dan bagi sebagian orang mungkin dianggap remeh. Padahal sesungguhnya berpikir itu adalah amalan ibadah yang utama bagi seorang yang mengaku muslim. Kenapa aku katakan utama? Karena semua amalan atau semua ibadah, kalau tidak dilandasi dengan berpikir yang benar, maka menjadi sia-sia saja. Semua muslim tentu punya pikiran, tapi sayangnya tidak semua muslim sadar bagaimana berpikir yang benar. Banyak umat Islam saat ini mencari bentuk-bentuk amalan, bentuk-bentuk wiridan untuk dijadikan amalan dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal yang utama itu adalah berpikir. Di dalam Al-Quran sendiri, perintah berpikir ini berulang kali ditegaskan agar terus diamalkan dan diulang-ulang dalam banyak ayat. Seperti ada ayat di Al-Quran yang artinya, maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal budi. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Dan ada juga ayat, apakah mereka tidak memperhatikan segala kerajaan di langit dan di bumi dan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Agama Islam amat menghormati akal, karena tidak akan tercapai ilmu kalau tidak ada akal. Sebab itu Islam adalah agama ilmu dan akal. Kekuatan pikiran harus dimulai dengan hati dan pikiran yang suci. Hati dan pikiran yang suci inilah waktu menanam yang diibaratkan sebagai tanah yang subur, tanah yang dapat ditanami dengan tumbuhan untuk bisa berkembang lebih cepat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Aku bersama sangkaan hambaku padaku. Jika sangkaannya baik maka baiklah baginya, dan jika sangkaannya buruk maka buruklah baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berkata, Aku sesuai prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya apabila dia memohon kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Tahukah kamu bahwa pikiran itu memiliki kekuatan? Karena efek kuatnya pikiran, kamu akan terbentuk olehnya. Apalagi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan memiliki hubungan yang erat dalam pembentukan karakter. Maka dari itu, mari memahami tentang pikiran dan juga sebab akibat yang akan ditimbulkan olehnya, agar kamu bisa lebih berhati-hati dengan pikiranmu. Sadarilah olehmu, baik buruknya kata-kata yang kita ucapkan dan pikirkan,
memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mempengaruhi dan menciptakan tindakanmu. Dengan kata lain, pikiran adalah katalisator yang mempengaruhi perkataan dan berdampak pada tindakanmu. Contohnya, jika sering berpikir gagal, kamu akan sering menyebut bahwa dirimu akan gagal. Kemudian kamu akan bertindak seperti orang gagal. Yang mana tindakan ini justru memperkuat keyakinan kamu dan akan terus merasakan bahwa kamu adalah orang yang gagal dan pasti akan gagal. Begitu juga sebaliknya. Kamu mungkin pernah mendengar istilah alam semesta akan mendengar apa yang kamu katakan dan akan bekerja sama dengan kamu untuk mengabulkannya. Untuk itu, cobalah mengontrol pikiranmu. Mulailah dari selalu berpikir positif tentang dirimu, agar kamu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kita tetap yakin bahwa ini bisa terjadi. Itu karena kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya atau tidak jarang hanya dengan pikiran saja seseorang bisa langsung terkabul keinginannya. Apa yang ada dalam pikirannya bisa mewujudkan sesuatu yang diinginkan secara tiba-tiba dan tanpa disangka. Kekuatan pikiran manusia bisa membuat sesuatu yang ada di benak mereka terjadi. Pikiran bawah sadar menyimpan energi yang sangat besar, sehingga untuk menetapkan tujuan bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memprogram pikiran bawah sadar. Dalam hidup ini seringkali manusia ingin terus menjadi lebih baik, ingin merubah nasibnya untuk kehidupan yang lebih baik. Gambaran perubahan nasib untuk hidup yang lebih baik adalah dengan merubah apa yang ada dalam diri mereka, yaitu pikiran. Karena pikiran akan melahirkan tindakan, dan tindakan akan melahirkan kebiasaan, dan kebiasaan akan menentukan nasib seseorang dan melahirkan peradaban manusia. Oleh karena itu, jikalau kita ingin merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, maka yang pertama kali harus diperbaiki adalah pemikiran kita. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sesuai dengan persangkaan hamba-hambanya. Jadi jika kita berpikir kita bisa, maka insya Allah bisa. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran yang kita inginkan, memperjelas apa yang kita inginkan dalam benak. Dari situ kita mulai membangunkan salah satu hukum terbesar di semesta. Jika kalian ingin mengubah sesuatu dalam hidupmu, ubahlah pikiranmu. Ketika kamu membayangkan diri berada dalam kelimpahan dengan sadar dan kuat, itu artinya kamu telah menentukan hidupmu melalui hukum tarik-menarik. Memang semudah ini, tetapi pertanyaannya adalah, mengapa tidak setiap orang menjalani hidup yang mereka impikan? Jawab, masalahnya adalah kebanyakan orang memikirkan apa yang tidak mereka inginkan. Satu wabah yang paling buruk yang pernah dijumpai manusia dan telah terjadi selama berabad-abad adalah wabah tidak ingin. Orang terus memelihara wabah ini ketika berpikir, berbicara, bertindak, dan berfokus pada apa yang tidak mereka inginkan. Contohnya, mereka tidak menginginkan banyak tagihan dan hutang yang melilit, tetapi mereka selalu mengeluh, berbicara tentang hutang mereka, berpikir terus dan fokus tentang hutang mereka. Maka sebenarnya
Mereka sedang menarik hutang-hutang itu lebih banyak lagi dalam hidup mereka. Dengarkan pikiranmu dan dengarkan kata-kata yang kamu ucapkan. Hukum ini mutlak dan tidak ada kesalahan. Ketahuilah, hukum tarik-menarik ini tidak mempersoalkan apakah kamu memandang sesuatu sebagai baik atau buruk, atau apakah kamu menginginkannya atau tidak menginginkannya. Jika kamu terus memandangi tumpukan hutang dan merasa susah karenanya, itulah sebenarnya sinyal yang kamu kirimkan ke semesta, dan semesta merespon mengirimkan hal serupa dalam hidupmu. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengatakan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya? Jadi kamu sedang mengukuhkan keadaan tersebut. Ketahuilah, segala sesuatu yang kamu pancarkan lewat pikiran, perasaan, citraan mental, dan tutur katamu akan didatangkan kembali dalam kehidupanmu. Semua pikiran akan menjelma nyata sesuai dengan keadaannya. Setiap butir pikiran terkecil di dalam benak manusia mampu menggerakkan hukum itu untuk menjadikan kenyataan. Dirimu adalah sebuah magnet hidup. Kamu bisa mendatangkan orang-orang, berbagai situasi dan kondisi selaras dengan pikiranmu. Apapun pikiran yang kamu biarkan hidup dalam kesadaran, kelak akan tumbuh dan menjelma menjadi pengalaman nyata. Percayalah, segala sesuatu yang kamu pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal positif maupun negatif, akan datang ke dalam hidupmu. Pertanyaan terpenting yang dapat dinyatakan manusia kepada dirinya sendiri adalah, apakah dunia ini ramah? Apapun jawabanmu, itulah yang akan kamu alami dalam hidup kamu di dunia ini. Maksudnya, jika jawaban kamu bahwa dunia ini ramah dan indah, maka kamu akan mendapati kehidupan kamu di dunia ini ramah dan indah adanya. Dan sebaliknya, jika kamu mengatakan bahwa dunia ini keras dan sulit, maka kamu akan mendapati hidup ini dalam keadaan keras dan sulit. Sekali lagi aku katakan, Allah mengikuti sangkaan hambanya kepadanya. Mari kita perhatikan firman Allah dalam hadis qudsi berikut ini. Aku bersama sangkaan hambaku padaku. Jika sangkaannya baik, maka baiklah baginya. Dan jika sangkaannya buruk, maka buruklah baginya. Hadis riwayat Ahmad. Apapun yang kita sangka dan yakini dalam benak kita akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita meyakini bahwa kita akan berhasil, maka insya Allah akan berhasil. Dan jika kita risau bahwa kita gagal, maka insya Allah kita juga akan gagal. Oleh karena itu, seharusnya kita mengisi benak dengan apa yang kita inginkan, kemudian melaporkannya kepada Allah, lalu berprasangka atau meyakini bahwa Allah akan merealisasikannya, maka insya Allah akan terwujudkan. Bukannya mengisi dengan kekhawatiran-kekhawatiran atau keraguan-keraguan. Kekhawatiran akan menyebabkan apa yang kita khawatirkan terjadi juga. Keraguan menyebabkan apa yang kita inginkan tidak terwujud. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Dia tidak memilih orang. Siapapun mengalaminya. Dia juga tidak memandang pikiran baik atau buruk, mau atau tidak mau. Dia hanya menerima sinyal dari pikiran kita dan memantulkannya kembali.
Ketika kita fokus pada sesuatu, sebenarnya kita sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir dalam hidup kita. Ini merupakan manifestasi rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh makhluknya. Tidak melihat apapun agamanya, tabiatnya, ketakwaannya, dan maksiatnya. Kita memang tidak sedang membahas pahala dan dosa. Kita juga tidak sedang diskusi tentang takwa dan maksiat. Akan tetapi, kita sedang diskusi tentang manifestasi rahmat Allah terhadap seluruh makhluknya di muka bumi. Kita semua hidup dan bekerja dengan satu kekuatan, satu hukum, yaitu hukum tarik-menarik. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita adalah karena ditarik oleh diri kita sendiri. Segala sesuatu itu tertarik kepada kita karena gambar-gambar yang kita pelihara dalam benak, oleh apa yang kita pikirkan. Apapun yang ada dalam benak kita menariknya ke dalam kenyataan hidup kita. Ketahuilah, orang-orang kaya dalam hidupnya telah menggunakan rahasia ini, terlepas dari apakah mereka sadar atau tidak. Mereka selalu memikirkan tentang kelimpahan dan kekayaan, dan mereka tidak membolehkan pikiran-pikiran yang sebaliknya memasuki benak mereka. Pikiran utama mereka adalah kekayaan, tidak ada yang lain. Itulah yang membuat kekayaan tertarik dalam hidup mereka. Inilah cara kerja hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik bekerja karena adanya pikiran dominan yang ada di benak kita. Ketika yang dominan itu ada di benak kita adalah kekayaan, maka kekayaan akan tertarik masuk dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika yang dominan dalam benak kita adalah kesulitan hidup, maka yang akan hadir adalah kesulitan. Kamu boleh saja mengatakan, "Aku tidak mau gagal. Aku menyadari betul hidup ini sulit. Karena itu aku harus kerja keras." Jika yang ada di benak kamu adalah kata-kata gagal, hidup ini sulit, dan kerja keras, maka kamu sedang menarik dalam hidupmu kondisi hidup yang sulit, gagal, dan kerja keras. Apapun yang dominan dalam benakmu, itulah yang akan tertarik ke dalam hidupmu. Demikianlah hukum tarik-menarik bekerja. Pada hakikatnya, Allah tidak pernah membuat jarak dengan manusia. Manusia sendiri yang membuat jarak dengan Allah. Demikian pula, Allah tidak pernah menghambat manusia untuk sukses, tapi manusia sendiri yang menghalangi dirinya untuk sukses. Kunci dari semua itu adalah pikirannya. Manusia adalah bentukan pikirannya. Kita juga dapat merenungi hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lewat hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir positif dalam segala hal. Karena semua kejadian, apapun itu, berada sepenuhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjadi karena seizinnya. Dengan berpikir positif, seseorang akan mampu menyingkapi setiap kejadian dengan cara terbaik. Selain itu, dia pun akan mampu menghadapi hidup dengan optimis. Betapa tidak, dia dekat dengan Allah Zat Penguasa yang ada. Karena itu, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa orang beriman itu tidak pernah rugi. Diberi nikmat dia bersyukur. Syukur adalah kebaikan bagi dirinya. Diberi ujian dia bersabar.
dan sabar adalah kebaikan bagi dirinya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Karena itu, buat pilihan kata yang baik, karena kata-kata adalah juga doa. Setelah kalian mendengar tausiah ini, selalulah berpikir yang positif dan jangan pernah biarkan pikiran negatif membelenggu otak dan kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu kebahagiaan seseorang adalah keridhoannya menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Perhatikan juga pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya berikut ini: barang siapa yang ridho, maka keridhoan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya, semua keadaan yang terjadi pada diri kita berawal dari apa yang kita pikirkan. Jika kita memikirkan bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita berpikiran sedih, maka kita menjadi sedih. Demikian juga jika kita berpikiran gagal, kita menjadi gagal. Sebaliknya, jika kita berpikiran sukses, maka kita niscaya sukses. Singkat kata, dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan hari ini, itulah yang akan terjadi di hari esok. Maka dari itu, jagalah pikiranmu, karena pikiran akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena perkataanmu akan menjadi perbuatanmu. Dan jagalah perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan membentuk karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena karaktermu akan membentuk nasibmu. Jika sekiranya tidak ada yang percaya atau ragu-ragu dengan apa yang sudah aku sampaikan ini, silakan kalian coba mempraktekannya sendiri mulai dari yang terkecil, yaitu coba saja kalian berpikir malas kepada salah satu keadaan seperti aku malas belajar ilmu tasawuf atau yang lainnya. Maka dalam waktu cepat ataupun lambat, kalian pasti akan merasakan kemalasan, kebosanan, dan seterusnya. Maka kalian akan tahu dan mengerti betapa hebatnya kekuatan pikiran yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Ketika kamu mempelajari rahasia ini, kamu akan menyadari bahwa kamu dapat memiliki atau melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu akan menyadari siapa sesungguhnya dirimu. Kamu juga akan menyadari keagungan sejati yang sedang menantimu dalam hidup ini.